eh, apa, bentuk dari untuk operasi, bentuk dari pengambilan keputusan. Jadi tidak boleh suka-suka kita. Jadi kita cek ya. Hmm. Nah, ini ada in in J apa integer J ya, Z ya, Z. Apa tuh maksudnya Putri? Belajar, Pak. Bilangan bulat Z gitu. Apa maksudnya tuh? Itu simbolnya apa? Persegi panjang atau Em, yang persegi, Pak. persegi panjang ya? Kalau persegi kan Ya, itu persegi panjang. besar. Kenapa pakai persegi panjang? Tanya saya. Kenapa tidak jajaran jenjang? Maaf, Pak. Kayaknya itu salah. Soalnya seharusnya jajar genjang untuk input datanya. Itu input ya. Iya, apa operasi yang masuk gitu, Pak. Berarti perlu dikoreksi ya. Nah, itu seperti saya bilang, tapi di sini ada integer Z, ini input Z. Apa beda integer Z dan input Z ini? Kan ada dua kata yang hampir sama. Integer Z, input Z. Itu maksudnya apa? Ada yang bisa bantu? Nah, silakan ya, silakan berpikir. Apa perbedaan dan apa yang perlu dikoreksi kalau memang ada yang perlu dikoreksi dari eh, lintas. Maaf, Pak. Kayaknya itu ke double, Pak. Oh, double ya. Iya, seharusnya yang input Z aja yang pakai jajar genjang. Ya, Kelihatan nggak yang saya lingkar ini? Terlihat kalian nggak? kelihatan, Pak. Itu double ya. Iya, kayaknya ke double, Pak. Tapi kalau menurut saya bisa saja itu tidak double. Ada yang tahu kenapa itu mungkin saja tidak double? Lalu yang lain bersuara ya, jangan tidak bersuara. Putri kerja sama siapa? Dikerjakan sendiri, Pak, yang nomor satunya. Kalau memang ke double, kalau misalnya nggak double juga nggak apa-apa tuh. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah perhatikan semua ya. Saya kan sudah pernah bilang bahwa ketika kalian dikasih tugas itu diperbolehkan atau bahkan disarankan untuk bekerja sama, saling tukar pendapat, saling sharing, saling mengkoreksi. Itu tujuan dari bekerja sama.
Kemudian kalian diperbolehkan untuk mencari sumber-sumber jawaban dari mana saja di internet. Dan memang itu sudah seharusnya, ya, sebagai mahasiswa sekarang harus pandai mengelola, memilah, memilih apa yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Harus harus terlatih itu. Kalau saya menilai ini bisa saja tidak eh, apa tertulis berulang, ya. Tapi memang ini misalnya mulai dia integer Z. Nah, artinya nanti dalam membuat program Z ini tipe variabelnya adalah integer. Ini kaitannya dengan eh, bab 2 tipe data. Jadi mungkin ya, Putri itu mungkin ya, tapi kalau Putri buat sendiri juga bagus. Putri mendapatkan sumber sumber informasi bagaimana cara membuat flowchart, ya. Tidak apa-apa, tapi yang paling penting itu siapapun, ya, dari kalian itu yang paling penting mulai menggunakan kemampuan apa ya, belajar untuk bertanya kenapa ya langkah kedua seperti itu. Jadi di sini si pembuat algoritma itu sudah mendeklarasikan bahwa variabel akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini diberi namanya Z, ya, Z. Oleh bisa saja yang lain. Tapi karena ini terkait dengan bilangan prima, maka dia pakai Z. Z itu Zahlen, ya, mungkin bilangan bulat, sehingga dia pakai Z. Kalau real yang pakai R, bisa saja seperti itu. Jadi ada alasan. Nah, kenapa dia eh, Z, bilangan bulat langsung? Karena kan di sini kan bilangan prima. Prima itu pasti bilangan bulat kan. Nggak mungkin pecahan, nggak mungkin desimal. Nah, kaitannya nanti dengan tipe data itu ya kemampuan kalian mendeklarasikan atau mencari tipe dari variabel sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti misalnya kalian berkait masalahnya tentang bilangan prima, kalian pakai atau pesan variabelnya itu dengan real, di situ menunjukkan bahwa kalian belum paham tentang tipe data. Memesan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Walaupun bilangan bulat itu merupakan bilangan real, tapi tidak semua bilangan real itu adalah bilangan bulat. Jadi pemilihan tipe datanya nanti itu nanti terlihat. Dan tampilan nanti di eksekusi programnya itu berbeda juga. Kalau kalian pesan nanti bilangan real, maka tampilannya nanti ada bentuk desimal. Sedangkan kalau kalian pilih bilangan bulat, maka tidak akan ada bentuk desimalnya. Maksudnya gini, kalau misalnya hasilnya 1, kalau kalian pesan bilangan real, maka bentuknya nanti 1,00 sal, ya. Kalau misalnya 2 angka di belakang koma kalian settingnya 1,00 itu menunjukkan nanti bahwa kalian itu memesan variabelnya itu bertipe real. Tapi kalau kalian memesan variabelnya itu integer,
Kalau eh, hasilnya itu satu, maka tertulisnya satu saja, nggak ada desimal. Oke ya, jadi bisa saja yang in Z dalam bentuk persegi panjang ini memang sengaja dituliskan oleh si pembuatnya itu deklarasi. Ya. Oke, yang kedua dia input Z. Nah, setelah dia memesan variabel Z bertipe integer, dia nanti meminta si user atau pengguna program yang kalian buat itu untuk memasukkan sebuah nilai dan nilai. Kalau misalnya apa, program yang bagus, misal ya, ini langsung ya, bab 1, 2, 3 itu saling terkait, makanya harus dibaca sekaligus. Nanti dicoba juga sekaligus ya. Jadi sekarang saya tanya ya, ketika variabelnya itu dipesan bertipe integer atau bilangan bulat, kemudian si user, si pengguna itu memasukkan Z ya, dengan nilai 3,5, nah, kira-kira apa yang terjadi? Silakan berpikir. Apa alasannya? Ya, silakan. Saya kasih waktu 2 menit.
Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya tadi? Putri bisa jawab? Salah, benar, urusan belakang. Urusan depannya itu jawab dulu pertanyaan saya. Kalau menurut Putri tidak bisa, Pak. Soalnya Z Tidak. itu kan bilangan bulat. Terus, Iya, bilangan bulat. Jadi kalau untuk koma, koma dia tidak memenuhi. tidak memenuhi. Nah, perhatikan semua ya. Eh, ketika kalian sedang membuat algoritma, berpikirlah atau apa ya, bukan berpikir. Berperanlah kalian seperti sebuah komputer. Komputer itu hanya mengeksekusi apa yang dimasukkan atau diinputkan ke dirinya. Dia hanya merespon, memberikan feedback apa yang diberikan oleh si user. Nah, Putri tadi itu salah satu contoh, apa yang dikatakan Putri tadi salah satu contoh sebuah komputer itu merespon. Contoh ya, tadi di diagram alur ini, si programmer itu memesan kepada komputer bahwa variabel yang akan dipakai di program ini namanya Z. Z ini bertipe integer. Oke, si komputer tadi menerima, oke, saya terima ya. Saya rekam di memori komputer saya bahwa Z adalah nama sebuah variabel bertipe integer. Oke. Kemudian programmer itu apa, membuat komen bahwa si user itu harus memasukkan nilai variabel Z. Ya. Nah, posisi ini komputer itu ready, siap menampung nilai apa saja yang dimasukkan oleh si user atau pengguna ke komputer tadi. Ketika si user atau pengguna tadi memasukkan 3,5, maka si komputer itu akan ngecek 3,5. Dia identifikasi 3,5. Oh, ternyata 3,5 ini adalah bilangan desimal, bilangan real, not integer. Nah, jadi ada kontradiksi antara apa yang dipesan oleh programmer atau yang sudah terekam di memori komputer dengan apa yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Nah, itu akan membingungkan komputer, ya. Kalau misalnya programnya di bawah script ini belum 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 canggih. Jadi harusnya ada satu lagi bentuk eh, simbol decision. Tanyaannya ketika input Z itu ada lagi. Apakah Z integer? Kalau yes, baru ke bawah. Kalau no, input lagi ke Z. Mas, paham nggak maksud saya? Nah, coba saya. Jadi, di sini nah, ketika input Z ini harus ada lagi. Saya tanya integer misalnya ya, tanyaan integer. Saya. Intinya di sini di kotak berbentuk apa ini? Bentuk apa ini? Diamond.
Kalau apakah ada integer? No. Jika dia jawab no, maka harus ada looping. Nah, looping itu apa? Looping itu berulang. Nah, masukkan lagi integer. Si pengguna tadi masukkan lagi. Sudah 3,5, masukinnya 7,1. Dicek oleh komputer. Apakah itu integer? No. Looping lagi. Jadi si komputer ini akan selalu meminta user itu mengulangi, memasukkan nilai variabel sampai si komputer itu detect bahwa nilai variabel yang dimasukkan itu sesuai dengan apa yang dipesan. Misalnya setelah berapa kali dia memasukkan bilangan real yang desimal, dia no terus, kemudian pas yang terakhir dia masukkan 10. Ternyata didetect oleh komputer itu adalah integer ya, yes. Maka flowchartnya itu akan langsung ke kotak ini. Baru dia ngecek. Paham nggak maksud saya, Hairudin? Jadi baik Hairudin, Putri, dan sebagainya, ketika kalian membuat algoritma ataupun membuat flowchart, itu belajarlah menjadi seorang yang selalu merespon apa yang dimasukkan sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, ketika sudah yes tadi dia integer masuk, baru cek apakah Z besar dari 1. Nah, ini ya misalnya dia masukkan 0, 0 integer ya, tapi ternyata tidak besar dari 1 kan, maka dia pasti cetak bukan bilangan prima. Tapi ketika Z-nya 3, Z besar dari 1, ya. Apakah bilangan prima? Ya. Tapi kalau 4 besar dari 1, kalau dia masukkan 4, kita cetakkan. Ya, ya. Nah, apakah langsung cetak dia bilangan prima? Belum, belum. Tentu. Ya. Ya, jadi sebenarnya ini oke lah untuk yang dia lebih besar dari 1 untuk apa ya? Untuk memulai dia mulai dari 2 ya. Tapi ketika dia masuk 0 langsung bukan oke. Masukin 1, 1 tidak bisa dari 1. Masuk bilangan prima. Oke. Ya. Ya, bukan bilangan prima, jadi cetak bukan bilangan prima, selesai. Ya. Masukin 2. 2 besar dari 1. Benar ya. Kalau pakai flowchart ini benar, cetak prima. Masukin 3. Oke, besar dari 1, cetak prima, benar. Tapi kalau sudah masuk 4, Z-nya besar dari 1, benar. Tapi apakah maka bilangan prima? Bukan. Berarti ada masalah di bagian sini. Paham nggak? Paham tidak, Putri? Ya. Ya. Jadi bilang-bilang di atas 1 itu maka akan selalu dicetak sebagai bilangan prima. Kenapa? Karena dari flowchart yang Putri buat, syaratnya untuk dicetak sebagai bilangan prima itu hanya besar dari 1. Jadi dia tidak bisa langsung cetak bilangan prima. Saya apa? Bisa.
Nah, Putri, bisa saja. Ini semuanya ya. Yang ini dihapus. Dihapus ya. Dihapus. Kenapa? Karena ini menyebabkan kesalahan logika. Lihat apa yang saya sorot. Kelihatan Pak. Nah, yang dihapus. Nah, kalau yang ini dihapus masih masuk akal. Untuk yang mulai dari dua, artinya apa? Ada satu conditional yang membuat bahwa si komputer itu hanya akan melanjutkan tugasnya ketika Z-nya itu besar satu. Ya, melanjutkan tugas yang lebih banyak. Kalau dia buat dan dia buat satu ya. Catat dalam gimana? Fine. Tapi kalau misalnya dia besar dari satu, mulai dari dua, ada kerjaan lain yang harus dilakukan komputer. Komputer harus banyak dengan selain satu dan jari sendiri. Misalnya maksudnya saya bagi jari selain satu dan jari sendiri. Selain satu. Kalau gimana itu? Ya, itu kan syarat yang minimum cuma bisa dibagi satu sama sendiri ya. Jadi kita mau lihat kalau misalnya bilangan itu dibagi dengan selain satu dan dua itu hasilnya nanti sisa nol atau enggak gitu Pak. Kalau nol berarti dia bukan prima karena masih bisa difaktor selain satu dan bilangan itu sendiri. Mana cara dua gimana prosesnya? Apa yang dilakukan oleh komputer? Memang masuk dua. Dibagi dengan selain satu sama dua itu Pak. Jadi mulai dari tiga. Bagi 4, bagi 5, seterusnya ya. Hitung-hitungnya. Iya Pak. Nah, kalau seperti itu komputer itu walaupun tidak capek itu bisa buat komputer itu hang. Paham enggak? Kan kita bahas Z dengan selain 1 dan 2. Bahas Z dengan selain Z misalnya sendiri. Misalnya saya masuk 2, maka 2 tidak boleh dibagi 10. Ya. 2 boleh dibagi 2 karena diminta selain 1 dan 1. Terus 2 dibagi 3, hasilnya berapa? 2 dibagi 5, hasilnya berapa? Nah itu logika yang ada di algoritma ini. Nah, tapi kalau misalnya bagi Z ya dengan selain satu dan Z itu sendiri, dan ada syarat lagi bahwa Z harus lebih kecil dari pembaginya itu harus lebih kecil dari Z. Itu masuk akal, ada batasan. Komputer itu tidak akan paham nggak maksudnya? Jadi bagi ini untuk misalnya ya untuk bisa kayak 2, 3, 2 ya terutama ya. Ada conditional misalnya ketika Z untuk memasukkan Z sama dengan 2 ulang masing-masing saja cetak prima misalnya untuk 2 saja ya, kalau 3 baru masuk akal karena kalau misalnya 2 kan nggak ada bilangan antara 1 dan 2 kan repot itu komputernya bingung
dia harus bagi dengan berapa kan? Kalau misalnya 3, dia akan bisa. Oh, dia tidak boleh membagi dengan 1 dan dia tidak boleh membagi dengan 3, maka si komputer akan coba membagi dengan 2. Kenapa? Karena 2 itu lebih kecil dari tadi yaitu yang sama dengan 3. Nah, ketika tidak dibagi 2, maka dia bersisa, berarti apa? Dia bukan bilangan prima. Seperti itu dasarnya. Itu sisa hasil bagi. Apakah saya menolak atau bukan prima? Kalau tidak prima. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini perlu ada tambahan juga di sini. Ada syarat. Kalau memang mau menggunakan algoritma ini dan nah ini udah kata dan kalau dan itu no option, you must include the rule atau syarat ya. Jadi bahwa set dibagi Z dengan K dengan K bagi Z dengan K dan K itu harus lebih kecil dari Z. Nah, perhatikan. Disinilah salah satu kemampuan kalian juga mengabstraksi ya. Ternyata bahwa di sini kalian membutuhkan sebuah variabel baru yaitu K. Jadi nanti di apa? Di deklarasi variabel kalian harus sebutkan bahwa K juga itu adalah integer. K itu integer. Nah, jadi kalau seperti ini algoritma udah mulai bagus ya. Misalnya dia mulai start. Oh, permasalahannya tentang apa? Bilangan prima. Prima itu apa? Integer. Oke, berarti saya pesan tipe variabelnya adalah integer. Oke. Setelah saya pesan, nanti saya akan meminta user itu memasukkan nilai integer yang diinginkan. Input integer. Oke. Nah, di sini nanti ada cek lagi. Cek ya, sebelum yang tadi. Ceknya, apakah si user tadi sudah memasukkan bilangan tadi itu sesuai dengan yang diharapkan yaitu bilangan integer. Kalau tidak, dia harus masukkan lagi. Ya, kalau iya, dia langsung cek. Apakah Z lebih besar dari 1? Oh, misalnya dia masukkan 1, oh tidak. Oke lah, kalau tidak berarti dia cetak bukan bilangan prima, benar. Ya. Terus bisa juga di sini ditambahkan apakah Z ditambah lagi ya. Apakah ada satu lagi di sini? Apakah Z? Tapi ini buat baru lagi. Saringan, nah perhatikan semua ya. Jadi bentuk diamond ini itu adalah saringan atau kondisional yang harus kalian buat. Setelah saringan pertama, Z besar dari 1, tidak. Cetak, dia bukan integer. Saringan kedua, apakah Z sama dengan 2? Misalnya. Misalnya, iya. Nah, dia masukkan cetak integer, selesai. Kalau bukan, misalnya, bukan. Nah, baru dia bagi Z dengan selain 1 dan Z itu sendiri, yaitu K, di mana K itu harus lebih kecil dari Z. Ya. Jadi ketika dia masukkan 2, pasti langsung masuk cetak. Dia prima.
Ketika dia masukkan 3, oh nanti dulu. Dia memang besar dari 1, tapi bukan 2. Berarti saya harus ngecek lagi. Bagi 3 dengan 2. Karena 2 itu terletak antara 1 dan 3, yaitu Z. 2 tadi adalah K. K ini adalah integer. Ya, nah, itu. 3 bagi 2, ternyata sisanya tidak sama dengan 0. Berarti dia bilangan prima. Selesai. Kalau bersisa 0 bukan bilangan prima. Selesai juga. Masukkan 4. 4 besar dari 1. Maka dia langsung ke sini. Cek. Nah, berarti 4 harus dibagi 2. 4 bagi 2 ternyata sisanya itu 0. Berarti langsung cetak dia. Cetak bukan prima. Kemudian masukkan lagi. Kita mencoba lagi angka 5. Angka 5. Angka 5 itu ternyata besar dari 1. Bukan 2. Berarti harus masuk proses checking selanjutnya. Atau proses operasi selanjutnya. Bagi 5 dengan 2. Ya, bagi 5 dengan 2 ternyata bersisa. Ya, bagi 5 dengan 3 juga bersisa. Bagi 5 dengan 4 juga bersisa. Karena semua hasil bagi ya, 5 dengan K tadi itu bersisa, maka dia cetak bahwa itu bilangan prima. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sebelum kalian bertanya, silakan berpikir dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Ini saya sambil konsultasi skripsi ya, jadi berbagi waktu. Silakan. Izin Pak, Silakan dipahami. Ya, ya. Eh, berarti K-nya itu banyak Pak ya? Kayak 2, Apa? 3. Berarti K-nya itu nggak cuma 2 kan Pak? Ya, kalau lihat dari algoritma yang dibuat Putri tadi, bahwa bagi Z itu dengan selain 1 dan Z itu sendiri, maka kalian harus membagi bilangan yang kalian input antara 1 dan bilangan itu sendiri. Kamu enggak? Ya, misalnya kalian masukkan 5. Jadi kalian tidak boleh membagi 5 itu dengan 5 itu sendiri kan? Ya enggak? Selain 1 dan Z maksudnya. Paham? Iya Pak. Nah, antara 1 dan 5 bilangan internya apa? 2, ya kan? 3, 4. Nah, ini harus dicek. Nah, jadi 5 tidak bersih. 5 dibagi 2 bersisa, 5 bagi 3 bersisa, 5 bagi 4 bersisa. Karena semuanya harus sama, maka dia, tapi ada stopnya. Coba kalau tidak ada salah stop, maka si komputer akan bagi 2, bagi 3, bagi 5, bagi 6. Nah, karena waktu dan walaupun komputernya tidak capek dan tidak protes, hardware-nya tadi yang menjadi hang. Itu apa istilahnya ya? Kalau ada satu perintah yang bikin komputer itu hang. Nah, itu bisa dijadikan cara bikin virus sederhana ya. Jadi ketika kalian buat, nah ketika orang itu klik, maka sebenarnya sedang mengeksekusi program yang punya looping yang tak ada habisnya. Jadi ketika si komputer itu mengeksekusi coding yang punya looping tak ada habisnya, maka komputer itu akan fokus dengan tugas itu tersebut untuk itu tadi karena dia berulang nggak ada stopnya. Akhirnya aplikasi-aplikasi yang lain itu terganggu kinerjanya sehingga komputernya tadi menjadi panas. Paham nggak maksud saya? Pahamnya nggak kedengeran. Paham Pak. Nah, sekarang tugas kalian ya kalau sudah paham, tolong perbaiki
saya pengen cek apakah yang saya jelaskan tadi itu bisa dipahami. Semuanya silakan perbaiki algoritma, proses saja langsungnya, proses saja. Karena itu langkah-langkah secara umum itu kalau sudah masuk akal, sistematis dan logis bisa diterima. Tapi akan menjadi lebih kelihatan kerjanya kalau algoritma tadi sudah ditranslasikan atau divisualkan gunakan flowchart. Nah, silakan langsung saja buat flowchart seperti yang kita diskusikan tadi. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Pak, izin bertanya, Pak.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai belum? Selesai belum? Selesai ya? Waalaikumsalam Pak, masih proses. Proses. Ya. Ada yang sudah tidak harus sempurna ya. Kita proses belajar. Jadi, kalaupun kalian menyampaikan tidak seperti atau belum seperti yang saya harapkan, nanti kita jadikan bahan diskusi lagi. Jadi belajar dengan saya nggak harus langsung sempurna. Silakan, siapa yang mau jadi volunteer untuk menampilkan yang sudah dikerjakan. Kalau sudah ada, kasih tahu saya ya. Langsung speak up ya, karena saya sambil memberikan konsultasi ke teman. Ayo tingkat ya.
selesai. Ya, siapa yang sedang? Hairudin ya? Iya, Pak. Oke, Nanti saya Hairudin. kirim fotonya ke grup ya. Oke, oke. Bentar Itu ya. Pak sudah Heru kirimkan di grup. Oke, saya- Tapi jalannya agak berbeda dari yang Puza tadi. oke. Saya lihat nggak apa yang Sudah Pak, sudah muncul. sudah muncul. Iya Pak, sudah muncul. Hairudin bisa pakai pennotate. Coba Bisa Pak, silakan bisa. dijelaskan, Hairudin, apa yang ada di Baik, algoritma jadi di flowchartnya. di algoritma yang Heru buat itu pertama kita input sama seperti yang sudah Bapak jelaskan, itu input dulu nilai bilangan bulatnya yaitu Z. Lalu setelah dari sini di sini ada untuk memutuskan apakah Z-nya ini lebih dari satu atau tidak. Kalau dia lebih dari satu, lanjut ke proses berikutnya itu mencari faktor dari Z. Tapi kalau Z-nya tidak lebih dari satu, langsung ke bagian terakhir berarti bukan bilangan prima. Karena Z yang dimaksud di sini kan bilangan bulat itu ada positif ada negatifnya. Jadi kalau dia lebih dari satu pasti positif, jadi bisa dicari lanjut ke proses yang ini. Sedangkan kalau dia tidak lebih dari satu berarti nol atau negatif, dia langsung bukan bilangan prima. Lalu setelah diproses untuk mencari faktor dari Z itu sendiri, lalu diputuskan lagi apakah faktornya ini ada faktor lain selain satu dan Z itu sendiri. Jika ada faktor selain itu, berarti bukan bilangan prima, langsung ke bawahnya itu langsung cetak bukan bilangan prima. Tapi jika tidak ada faktornya, berarti lanjut ke sini termasuk bilangan prima. Itu Pak, punya saya lebih singkat dari yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, silakan berkomentar yang lain terhadap apa yang dibuat oleh Hairudin. Apakah setuju atau ada hal-hal yang lain perlu ditambahkan atau dikurangi? Silakan berpikir. Sebelum saya yang berkomentar ya. Pak, permisi Pak Aulia mau nanya Pak. Silakan nanya ke Hairudin ya. Oh, Heru, tadi kan yang Puza tadi itu kan ada input tipe data Z-nya dulu ya. Itu kenapa kamu nggak pakai di sini langsung apa namanya pakai simbol jajar genjang gitu, nggak pakai yang segi empat dulu yang input tipe data Zahlen tadi yang awal di NTZ yang Puza. Oke, izin menanggapi. Jadi kan kalau di buku ini jelaskan kalau yang simbol kotak yang pertama itu proses, berarti langsung ke proses perhitungan atau proses pengolahannya. Sedangkan yang jajar genjang itu langsung ke proses input atau hasil dari datanya itu. Nah, karena kalau pertamanya langsung menurut saya itu langsung saja pakai yang simbol jajar genjang karena kita langsung setelah memulai langsung tinggal memasukkan saja, tinggal masukkan yang Z tadi, integer bilangan bulat tadi lalu langsung diputuskan karena kalau diproses terlebih dahulu maksudnya dipakaikan kotak terlebih dahulu mungkin
kesannya seperti baru dimulai langsung diproses baru ada inputnya. Harusnya input dulu, diproses, lalu dapat outputnya. Begitu maksud saya. Bagaimana Pak? Apa ada tambahan? Silakan ini dulu ya, kalian bertanya dan berdiskusi. Apakah yang bertanya sudah merasa clear dengan apa yang ditanya? Kalau sudah, Baik, bagaimana ya Putri Aulia? Apakah sudah jelas atau masih ada yang mau dipertimbangkan lagi? Sudah kalian saya. boleh berdebat ya, berdebat. Atau misalnya kalau nggak setuju nggak apa-apa Putri. Nggak harus, ya saya setuju, nggak juga. Kalau misalnya Putri punya pendapat yang perlu dipertahankan, oh kalau menurut saya perlu kayak gini, ya nggak apa-apa. Nah, ketika Putri berkata seperti itu kan Putri punya versi lain. Terlepas nanti Hairudin bisa menerima pendapat Putri, ya nggak masalah. Tapi kalau memang Hairudin punya pendirian yang memang kekeh dan menurut Hairudin itu ya, ya working, misalnya dapat digunakan dalam membuat program, ya nggak masalah itu juga. Karena setiap orang dalam memecahkan sebuah masalah itu pasti beda-beda kan caranya, strateginya juga beda-beda, kemampuan mengabstraksi informasi juga berbeda-beda, sehingga nanti tampilan program yang dibuat juga bisa saja berbeda-beda, walaupun final product atau final solutionnya itu sama. Paham maksud saya? Misalnya Hairudin sama Putri mau ke pasar 16. Hairudin punya jalan tikus. Nah, pakai jalan kucing. Ujungnya nanti kucing sama tikus ketemu di pasar 16. Ini ya, kira-kira seperti itulah. Putri, izin menanggapi Pak. ya, silakan. Kalau misalnya dia nggak diproses di inter Gen Z itu berarti dia bisa bilangan real dong. Silakan ditanggapi Hairudin. Baik, izin menanggapi pertanyaan Intan tadi. Jadi kalau misalnya nggak diproses terlebih dahulu datanya itu kemungkinan datanya langsung itu ya tergolong bilangan real. Tapi kalau di algoritma yang saya buat di sini sudah tertulis sangat jelas di situ input Z yang menyatakan simbol dari bilangan bulat. Jadi kalau misalnya Kak saya cuma buat di situ input bilangan, tapi setelahnya langsung di pemutusannya itu Z lebih dari sama lebih dari atau sama dengan 1 itu baru bisa dipertanyakan. Tapi di sini inputnya sudah jelas yaitu input bilangan bulat. Jadi tidak mungkin kalau yang diinput itu bilangan bulat hasilnya di luar dari bilangan bulat begitu. Apakah setuju dengan pendapat saya Intan? Kalau menurut aku karena di sini kan integer itu kan menyatakan bilangan bulat. Jadi tuh menurut aku ya, ini harusnya diproses dulu kalau misalnya Z itu bilangan bulat lalu baru diinput bilangan Z itu sendiri. Tetapi izin menanggapi untuk mungkin maksud kamu harusnya itu sedangkan yang diinput ini kan bilangan bulat. Kenapa di proses pemutusannya harus diketahui bilangan bulat lagi? Mungkin maksudnya kalau inputnya itu bilangan real, lalu decisionnya itu apakah yang dimasukkan tadi itu bilangan bulat atau bukan? Nah, mungkin itu bisa nyambung. Tapi di sini sudah jelas kalau yang dimasukkan bilangan bulat. Karena bilangan bulat kan cuma ada bilangan bulat negatif sama positif. 0 gak termasuk kan. Nah,
kalau dia di decision-nya itu untuk memutuskan Z-nya itu lebih dari satu atau enggak, berarti keputusannya itu untuk cari tahu dia positif atau tidak. Sedangkan tidak ada bilangan bulat yang eh, desimal menurut saya. Kalau mohon maaf bunyi kendaraan di sini memang agak sedikit mengganggu suasana. Mungkin seharusnya saya tambahkan sedikit di sini, syaratnya itu bilangan bilangan bulat yang dimasukkan ini bukan dalam bentuk desimal ya, tapi bilangan yang beneran bulat gitu, maksudnya dalam apa ya istilahnya itu tidak ada desimalnya. Eh, tapi sepertinya sih kalau inputnya itu sudah langsung bilangan bulat, seharusnya sudah jelas tidak bulat tidak sih? Mungkin ada yang ingin menanggapi. Putri Um, mungkin ingin menanggapi. izin izin menanggapi tadi sempat disinggung juga oleh Bapak kalau misalnya bilangan bulatnya itu dicantumin koma-koma itu bisa, tapi nanti dia jadi balik ke tahap sebelumnya gitu karena ada error kan jadi kayak dicoba input dengan angka yang lebih pas lagi baru dia bisa dilanjutin gitu. Itu setahu saya ya. Oh, baik, berarti seharusnya di algoritma yang saya buat seharusnya ditambahkan sedikit apa ya syarat, mungkin yang misalnya yang dimasukkan ini inputnya Z, lalu di bagian keputusannya itu apakah Z-nya lebih dari satu dan bukan desimal gitu, desimal. Kalau dia desimal berarti langsung ke bawah sini jelas bukan prima. Kalau dia tidak desimal berarti dia langsung bisa lanjut ke proses yang ini, yaitu difaktorkan. Atau dia bisa ditambah satu lagi ke arah sini buat nge-input ulang agar seperti yang Puza jelaskan tadi, berarti di-input ulang lagi agar didapatkan bilangan bulat yang tidak dalam keadaan desimal. Begitu bukan maksudnya? Baiklah, apakah ada tanggapan lagi? Izin nambahin, Ru. Boleh, Itu silakan Puza. yang di bagian kiri itu kayak antara input dengan cari faktor dari Z itu ada garis penghubung ya. Di bagian yang mana? Coba di-annotate. Iya bentar. Di yang bulat ini, yang warna ungu ini. Oh, di bagian itu. Ya, itu ada garisnya ya. Hmm, berarti seharusnya di sini tidak ada garis, tapi setelah bagian yang ini langsung, sebentar saya ubah warnanya dulu. Berarti setelah sini langsung sambung ke sini ya, seharusnya. Karena kalau pakai garis ini seolah-olah setelah di-input Z-nya tanpa Ya, dicari keputusannya langsung langsung cari. difaktorkan. Begitu maksudnya. Benar. Jadi bingung urutannya Oke, yang mana. Cuman itu doang sih. Selebihnya udah oke. oke, terima kasih Puza atas koreksinya. Berarti setelah di-input di sini, berarti panah yang di sini tidak dipakai. Ya, atau kalau mau lebih Berarti di cantik bagian lagi ini bisa buat satu garis aja, Ru, kayak ke bawah gitu. langsung turun ke bawah. Oke. Apakah ada tanggapan lain lagi atau tambahan dari teman-teman? Baiklah, Oke, jika terima tidak ada, kasih bagaimana Pak? Hairudin dan teman-teman Hairudin yang telah melakukan diskusi. Seharusnya seperti itu ya. Jadi
ketika nanti kalian kerja. Saya nggak tahu ke depannya kalian nanti ambil S2 atau keterampilan lain sebagai seorang programmer. Nanti jika berkumpul membuat sebuah aplikasi yang mau didiskusikan itu seperti ini, pasti flowchart-nya dulu atau algoritma, tidak ya sih. Oh, kita apa harus lakukan? Oh, kita butuh ini, kita butuh ini. Terus apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Gitu, ya. Oh, nggak perlu itu, nggak perlu karena dengan ini saja sudah cukup. Misalnya seperti itu. Nah, terlepas apa yang disampaikan oleh Harudin tadi, lengkap atau tidak lengkap, tapi setidaknya saya sudah bisa membaca dan melihat cara berpikirnya Hairudin ya. Nah, algoritma maupun flowchart itu kayak semacam rambu ya. Rambu atau tahapan-tahapan secara umum yang nanti bisa saja dari setiap kota atau simbol ini bisa dipecah menjadi beberapa pekerjaan yang lebih detail. Nah, contoh ya, misalnya yang dibuat oleh Hairudin ini, cari faktor dari Z. Cari faktor dari Z ini kan eh, bukan pekerjaan yang simple. Si komputer itu kan hanya melaksanakan apa yang kita minta. Jadi kalau misalnya dia cari faktor dari Z, dia bingung. Jadi sebenarnya komputer itu nggak pinter amat. Jadi orang bilang, oh komputer tuh hebat. Enggak, kalau menurut saya komputer tuh blow on. Komputer itu hanya alat yang tidak pernah bosan dan selalu patuh apa yang disuruh oleh manusia. Nah, itu pada dasar. Jadi yang pinter itu sebenarnya manusia yang mendesain perintah-perintah bagi si komputer. Ya. Jadi kalau misalnya kalian punya aplikasi yang bisa menyelesaikan permasalahan kalian, bukan komputernya yang pinter, tapi orang yang mendesain aplikasi tersebut. Paham maksud saya? Jadi kalau dia bilang komputer dia pintar, enggak. Komputer itu blow on. Ya, cuman dia punya kelebihan. Tidak pernah bosen, tidak pernah protes, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dan berulang. Anyway, ya. Jadi ketika ada perintah cari faktor dari Z, maka komputer hanya bingung apa yang harus saya kerjakan ya. Nah, dia minta perintah-perintah khusus. Jadi eh, misal ya, nah, misal contoh sederhana, ketika kita masukkan 3, ya, apa faktor dari 3? Dari 3 yang positif ya, maka pasti kita, oh komputer, tolong bagi 3 dengan 1. Nah, 3 bagi 1. Oke, pertanyaannya, apakah 3 bagi 1 bersisa? Eh, Kalau dia bersisa, berarti 1 bukan faktor. Nah, misalnya, kalau tidak bersisa, 1 faktor. Nah, jadi seperti itu, dia ngumpulin. Misalnya ini, oh 1 ini faktor ya. Kemudian dia 3, kemudian komputer tolong bagi 3 dengan 2. Nah, jadi dia ada pola. Oh, ternyata komputer itu harus membagi bilangan yang saya masukkan dengan bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 3, misalnya, atau bilangan yang saya masukkan. Ya. Nah, 3 apakah bersisa dibagi dengan 2? Oh, ternyata tidak. Bersisa, berarti 3, 2 bukan. Nah, jadi dia dimasukkan. Terus 3 tolong bagi dengan 3. Bersisa tidak? Tidak bersisa, berarti 3 merupakan faktor. Nah, jadi perintah-perintah yang kita desain agar si komputer itu melaksanakannya itu adalah hal-hal yang harus kita tuliskan. Jadi nanti misalnya gini, ketika di bagian ini dia pecah lagi menjadi
bawa lagi lebih detail lagi. If Z divided by 1, ini pakai modular ya, bersisa 0, maka 1 adalah faktor. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Batasannya bahwa Z itu dibagi dengan K ya. Dibagi dengan K, K itu harus lebih kecil atau sama dengan Z. Ya, dibagi Z, di mana K adalah bilangan integer misalnya. Ya, seperti itu. Positif integer. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi, algoritma ataupun flowchart yang kalian buat itu hanya sebagai rambu atau patokan yang bisa saja setiap rambu atau patokan itu bisa di breaking down, dipecah-pecahkan lagi atau didekomposisikan menjadi sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi coba di clear semua ya, saya clear semua. Clear already. Nah, apa yang dibuat oleh Hairudin, ini saya coba lihat ya. Dia input Z. Apakah Z besar dari 1? Oh ya, kalau iya. Oh, kalau tidak, cetak bukan prima. Hmm, kok gitu? Cetak bukan prima. Misalnya gini ya, saya komputer ya, coba perhatikan. Saya perhatikan ya. Apa dia mulai dari sini? Sini ya, start. Input Z. Saya di sini. Apa Z-nya? Besar dari 1? Oh, jangan ini. Oh ya, ya. Dari 1 tidak. C betul bukan? Ini masuk ke sini. Tapi ini harusnya dihapus. Ini nggak ada nggak ada ini ya antara input Z dengan ini nggak boleh. Ini langsung sini. Ya ini langsung sini. Nah, ya. Jadi nggak ada antara input Z langsung cari faktor nggak seperti itu. Jadi dia langsung sini. Kemudian dihapus ini. Kemudian cari faktor, apakah ada faktor. Nah ini juga nggak boleh ini. Nah, ya. Dari sini ke sini ini dihapus. Mungkin cetak sini ya. Dihapus. Ya. Cari faktor Z. Nah dia apakah faktornya selain dari 1, ininya harusnya sini. Ya. Jadi jangan dalam satu sudut yang gini ya, ini harus dihapus. Ini dihapus. Jadi jangan yang, nah ini ya, kalau yang, jadi ambil dari sudut yang berbeda. Nah ini sudut 1, karena setiap sudut itu untuk menunjukkan keputusan yang berbeda. Kalau dari satu sudut dibuat untuk dua buah keputusan kan membingungkan kok. Kayak ada hubungan antara dua hal yang bertentangan. Kalau ini kan nggak nyambung ya. Nah, apakah ada ini ya? Kalau iya berarti bukan prima. Kalau tidak,
cetak prima. Nah, ini baru betul. Baru betul. Ibu hapus dulu. Oke. Hapus ya. Yes. Ya, kira-kira seperti itu. Saya mengkoreksi apa yang dibuat oleh eh, Hairudin. Ya, jadi lebih baik. Ya, nah, silakan di print screen. Jadi kalau sekarang itu nggak perlu ini print screen, udah selesai. Ya, itu ya seperti itu. Hairudin dan yang lain. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Nah, jadi untuk yang integer Z-nya tadi, apakah perlu atau tidak ya Pak? Harusnya. Kalau misalnya perlu itu dimasukkan sebelum input Z itu atau setelahnya Pak? Coba dicoret-coret atau kamu siapa yang sedang bertanya ini? Rosalina Pak. Rosa? Rosalina. Hmm, Rosalina ada satu quote yang ditampilkan atau mau pakai quote-nya Hairudin yang bisa dijadikan dasar untuk bertanya? Menurut saya punya Heru sudah cukup Pak, sudah baik. Cuman yang untuk yang tadi kan di awal ada yang punya Puza. Puza tadi memasukkan yang int yang integer Z-nya itu sebelum input Z. Nah, tadi sempat ada diskusi juga kan Pak. Jadi kesimpulannya belum belum ngeh rasanya. Harus ada atau tidak. Oke ya, saya coba hapus dulu. Stop share and I'm going to share whiteboard. Oke ya, dalam membuat flowchart itu kita mulai dengan apa? Start ya. Ya, Pak. Oke, start. Terus tadi permasalahan kita apa? Menentukan apakah sebuah input itu bilangan prima atau bukan ya? Oke. Sebelum kita menginput, nah, si komputer itu pasti minta tipe variabel yang kita mau masukkan itu tipe apa. Jadi kita perlu deklarasi dulu. Deklarasi. Deklarasi. Dan singkat saja ya. Deklarasi Pak. Ini balik ke Palembang aku balik ke jam berapa? Bisa. Gitu. Balik Palembang lah ya.
Naik. Jam sampai jam berapa? Tidak apa-apa ya, tunggu sebentar ya. Oke ya, deklarasi variabel. Jadi eh, deklarasi variabel apa? Variabel Z tadi. Untuk apa? Untuk si komputer itu eh, memesan di memori dia Z sebagai tipe variabel integer. Selama memerintahkan si komputer itu memesan variabel, si komputer itu butuh instruksi lainnya. Jadi apa? Dia minta input ya, input Z. Masukkan Z. Hmm. Oke, setelah dimasukkan, sudah si komputer tuh menerima, terima, tapi kan dia butuh perintah selanjutnya. Mau diapakan Z itu? Suruh ngecek apakah Z yang dimasukkan oleh eh, apa si user, apakah Z. Hmm. Paham ya dengan apa yang saya tulis walau tidak lengkap ya? Ya, Pak. Nah, oke. Jadi ketika dia sudah input Z, si komputer ngecek, nah, Z ini integer nggak sesuai yang dipesan. Kalau iya, apa? Kalau tidak apa? Nah, kalau dia ternyata, oh ternyata bukan. Karena bukan, maka si user harus memasukkan lagi. Jadi, no saja, yes or no. No, misalnya. Bukan. Kalau yes, misalnya. Kalau yes, yes, misalnya. Kalau dia minta masukkan lagi, berulang. Nah, ini namanya looping ya. Masukkan 3,5, oh bukan. 3,7, oh bukan. 3,9, oh bukan. Kenapa selalu minta? Karena yang kita masukkan tidak sesuai dengan pesanan. Sama seperti kamu pesan bakso. Si apa pelayannya itu ngasih soto. Kamu pasti nolak kan? Enggak. Kok enggak Pak? Ini saya sudah nonton. Ya saya kan pesan bakso. Sama seperti komputer. Kalau kamu pesan integer, yang kamu masukkan real, dia nggak suka. Ya. Walaupun integernya itu merupakan bagian dengan real. Sama seperti kamu pesan bakso, dikasih soto, walaupun sama-sama makanan kan dia punya kekhususan tersendiri. Paham nggak? Nah, setelah dia diberikan sesuai pesanan, cek. Ceknya itu punya kriteria. Hmm, apakah ya, setnya itu besar dari saya? Hmm, apakah setnya itu besar dari satu? Hmm, kalau tidak apa? Besar. Nah, apa jadinya? Kalau no tidak besar dari satu, sini cetak bukan prima, ya BP bukan prima.
Pasti dia langsung apa? Selesai. Selesai. Atau N. Saya nggak punya pena ini. Jadi pakai tangan. Agak repot. Selesai. Sampai di sini paham dulu? Jika Paham. Z-nya besar dari 1, oh ternyata tidak besar dari 1. Kalau tidak besar dari 1, berarti dia bukan bilangan prima, selesai. Bagaimana kalau lebih besar dari 1? Misalnya, oh ternyata besar dari 1. Misalnya yes. Nah, untuk mudahnya itu hmm, apakah Z sama dengan 2 or 3, misal seperti itu, or 5 or or 7 or 9, ya. Or ini pilihan, nah, or 9. Jadi yang bilangan prima dengan angka penyusunnya 1 itu apa? 2, 3, 5, 7, 9. Bisa saja seperti itu. Apakah Z itu bernilai 2, or 3, or 4, or 5, 7, or 9? Kalau misalnya yes, yes ya. Kalau yes ya, apa? Cetak, cetak, saya. Mana kelihatan? Koran. Cetak prima, ya. Silakan diingat ya, CP itu cetak prima. Yes ini ya, sudah selesai. Selesai dia langsung ke N. Ya, karena permasalahannya udah selesai, prima atau bukan. Bisa, bisa dulu. Nah, bagaimana kalau bukan misalnya? Oh, dia bukan 2 atau 3 atau 5 atau 7 ataupun 9. Kan kalian harus memberikan sebuah prosedur lain di mana prosedur tadi itu ada proses yang hmm, ya, bagi dengan sebentar, jangan kota ini. Nah, apa? Bagi ya, dengan sesi ini. Bagi Z dengan K. Z dengan K. Yang saya bilang tadi ya, dengan K. Z dengan K. Nah, K-nya harus dideklarasikan juga. Nah, ya. Jadi apa? Bahwa K itu harus lebih kecil dari Z. K itu harus integer. Ya, lagi. Itu kalau bilang
Nah, K anggota bilangan atau K adalah kejar, ya. Nah, tulisan ini harus di dalam box. Tadi harusnya di dalam box, ya, dalam box. Dalam box ini. Sudah cukup tadi, ya. Nah, setelah bagi Z dengan K, baru ada cek. Misalnya tadi ya, sisa baginya 0. Sisa bagi sisa bagi 0. Kalau sisa bagi 0 berarti apa? Kalau iya, berarti bukan bilangan prima. Ya, kalau misalnya sisa baginya 0, ya misalnya, maka decision-nya adalah bukan prima. Udah bukan prima, ya udah selesai. Ya. Kalau sisa baginya sisa baginya tidak 0, misalnya no katanya. Kalau no berarti apa? Berarti prima, cetak prima. Hilang terus. Cetak unggul. No values. Problem. One minute, something wrong on screen. Check. Nah, kalau dia sisanya tidak sama dengan 0 atau sisa bagi 0 sama dengan 3, ya, berarti cetak prima. Udah, selesai. Paham nggak kira-kira? Semuanya? Paham, Pak. Kalau Iya, nah, Pak. ya. Izin Pak, 9 itu bukan prima Pak, bisa dibagi 3. Oh iya, maaf. Terima kasih. Nah, jadi 2, 3, 5 tuh ya, sebenarnya sorry. Terima kasih atas koreksi. Lupa ya. Jadi sampai aja. Izin bertanya, Pak. Ya, sebentar ya, saya sedang mengkoreksi. Biar tidak salah. 2, oke. 2. Ini simbolnya tolong diperbaiki ya. Harusnya ini simbol gambarnya or seven ya. Ya, seperti itu. Nah, 2, 3, 5, 7 ya. Benar ya, 2, 3, 5, 7 ya. Iya, Pak, benar. Ya, oke. Ya, overall seperti inilah flowchart bisa jadi salah satu referensinya. Flowchart Hairudin juga bisa. Namun flowchart Hairudin perlu juga nanti dipecah menjadi beberapa sub ya di masing-masing simbol ini. Oke, pertanyaan. Ya, Pak, izin bertanya. Tadi jika selain
2, 3, 5, dan 7 kan dibagi Z, membagi dengan K. Nah, berarti selain 2, 3, 5, 7 itu berarti bisa 4. Nah, ketika kita bagi 4 itu dengan K, di mana K-nya itu lebih kecil dari 4, berarti kan 4-nya itu dibagi 1. Benar, kalau sisa 0 berarti termasuk bukan prima. Bagi 2 bukan juga bersisa 0, bukan prima. Tapi ketika dibagi 3 kan Pak, 4 dibagi 3 itu bersisa Pak. Jadi apakah itu bisa dibuat jadi bukan prima atau maksudnya cukup untuk dibagi 1 saja jika sudah hasilnya sisa 0 langsung masuk ke bukan prima atau harus memenuhi bagi 1, bagi 2, bagi 3 itu harus 0 semua Pak. Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya, di bagian sini itu sebenarnya bisa dipecah lagi sisa bagi tadi. Jadi ketika 4 tadi kan dia harus dibagi 2, 3, 2, 3 ya. Gitu. Makanya nanti ada kondisional bahwa Z itu ketika dibagi dengan bilangan yang bukan selain dirinya itu pakai syarat dan ya, jadi 4 dibagi 2 dan 4 dibagi 3 itu eh, harus semuanya tidak bersisa 0. Jadi kalau ada salah satu yang bersisa 0, maka dia gagal. Sini mecahnya nanti. Paham nggak? Saya paham Pak. Ya, jadi di sini itu pekerjaannya belum selesai, masih ada dekomposisi yang harus kalian lakukan. Ya, kan fokusnya kan di sisa bagi gitu. Jadi misalnya if ya ini kaget apa ada istilahnya looping ya. For E to K do checking 4 dibagi 2 ya 4 dibagi 3. Jadi jika salah satu dari mereka itu ada yang bersisa, maka dia jika salah satunya ada yang bersisa, maka dia pasti bukan prima. Nah, dan keras seperti itu. Bisa paham? Paham Pak. Jadi sebenarnya ini sudah mencakup bab 1, 2 ya, translasi yang paskalnya yang belum. Nah ini paling tidak kalian sudah bisa membayangkan bahwa untuk membuat sebuah program itu kalian harus mendeklarasikan variabel yang bersesuaian dengan kebutuhan ya. Karena kalau tidak maka si komputer itu akan bingung mengeksekusi apa yang kalian minta. Dari algoritma kalian gambarkan dalam sebuah flowchart. Dari sebuah flowchart nanti kalian coba translasikan ke dalam bahasa coding Pascal yang sederhana. Nanti kita coba minggu depan. Ya, jadi tugasnya kita fokus ke yang soal nomor 1 saja. Buat lengkap algoritma dan buat lengkap flowchart seperti yang kita diskusikan sekarang. Boleh kalian modifikasi, boleh kalian tambah ya. Jadi minggu depan itu tugasnya. Kemudian kita coba nanti diskusi hasil translasi algoritma ke bahasa Pascal. Itu saja hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup dulu ya. Halo? Udah pada tidur? Iya Pak, cukup sepertinya. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke. Ya, coba di screenshot aja dulu ini. Screenshot bagi yang pengen ini.
Ya, Pak, kalau misalnya bilangannya lebih dari 7, berarti ulang lagi deh Pak, yang bilangan primanya itu. kenapa? Ini kan nilai Z Kalau ini bilang kan sampai 7 kan untuk bilangan primanya. Berarti ngulang lagi. Misal angkanya 11. Kan 11 prima juga. ya, tapi kan dia ngecek di antara 1 sampai 11 ada nggak yang eh, bersisa? Hmm. Nggak ada kan? Coba. Dia masuk ke dalam proses yang misalnya 2, 3, 5, 7 itu untuk yang sebenarnya tanpa 2, 3, 5, 7 juga bisa. Misalnya cuma 2 saja, ya. Kalau Z sama dengan 2, ah udah pasti terima. Selanjutnya pakai yang bagi dengan antara 1 dan Z. Paham nggak maksud saya? Ini salah satu contoh. Nyambung nggak? Atau terjawab nggak pertanyaannya? Atau masih bingung? Udah Pak, udah kejawab. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau buat kondisional, eh, apakah Z besar dari 1? Ya. Apakah Z sama dengan 2? Ya udah, selesai. Terima. Saya tak terima. Nah, selanjutnya pakai bagi Z dengan bilangan yang di bawah Z. Nah, kan hasil 2, 3, 5, 7 itu salah satu contoh bagaimana cara kita membuat instruksi saja. Pakai boolean, boolean ya tulisannya. Tipe data untuk menggunakan apa ya? Tipe data yang benar salah, logika. Operatornya itu or and nor. Ya, salah beberapanya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sudah dulu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih Pak.